siap gerak, berdoa, mulai. Jadi berhubung banyak banget yang sakit, gimana yang di sini sehat semuanya? Alhamdulillah. Sehat ya? Berarti harus selalu menjaga kesehatan karena sekarang musimnya musim apa? Musim sakit. Batuk pilek. Nah kebetulan kemarin Bu Apik baru merasakan batuk pilek, tapi langsung minum obat. Jadi kalau misalkan kamu sudah merasa tidak fit ya, kamu jangan minum yang dingin-dingin es, minum yang hangat, air bening. Karena pada dasarnya kita tahu kondisi diri kita masing-masing. Kira-kira kalau sudah capek ya istirahat. Kalau misalkan kamu sudah matanya sudah lelah hapean, atau mungkin ada yang suka game, sudah sampai misalkan kayak matanya udah nggak kuat, nah diistirahatkan. Seperti itu memahami apa itu berpikir komputasional, kemudian manfaat dan bagaimana konsep ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, kemudian menerapkan 4 fondasi berpikir komputasional. Siswa diharapkan mampu menerapkan konsep dan komposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma dalam memecahkan masalah. Kemudian dari 4 fondasi itu diharapkan siswa dapat mengembangkan kemampuan problem solving, mengidentifikasi masalah, merancang solusi, dan mengimplementasikan solusi tersebut menggunakan prinsip-prinsip berpikir komputasional. Nah, maka dari itu, ya, berpikir komputasional itu sebetulnya bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dari sana sebutkan kegiatan dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Coba Mas Elo, kegiatan kamu dari bangun tidur ngapain sampai tidur lagi? Bangun tidur ya, terus main HP, langsung ngecek HP. Oke, terus habis ngecek HP terus disuruh orang tua, disuruh ngapain? Ada yang menarik nggak dari kegiatannya Mas Elo? Ada. Oh, nggak ada. Oke, jadi nanti kita akan mempunyai sebuah permasalahan ya. Jadi kan tadi Mas Elo sudah menyampaikan kegiatan sehari-hari. Nah, nanti kita akan menyelesaikan atau melakukan kegiatan sehari-hari itu apa? Misalkan mencuci baju. Nah, cara menyelesaikan mencuci baju itu seperti apa? Dengan cara berpikir komputasional. Supaya apa sih? Ya. Oke. Nah, bagaimana menyelesaikan kegiatan sehari-hari dalam konsep berpikir komputasional? Maka kita saksikan video.
B, C atau D? A. Beda-beda ternyata. Komputer. Apa? A. Koper atau tas yang di urutan terakhir, yang diletakkan itu yang ke mana? Yang ke sini ada? Yang A ada? Hah? Yang A ada nggak? Nggak ada. Yang terakhir ditaruh. Oke, yang B. Yang B. Berarti yang terakhir yang restoran tasnya. Yang C. Hotel. Ih, bingung ini. Jadi kalau diterapkan sehari-hari, mudah. Sampai di sini paham? Oke, kita lanjutkan. Oke, jadi proses berpikir komputasional dibagi menjadi 4 pilar. Halo? Masih fokus ya? Ya. Yang pertama dekomposisi. Dekomposisi adalah memecahkan masalah yang besar atau kompleks dibagi menjadi masalah yang lebih kecil. Biar kita lebih mudah untuk mengerjakan. Kemudian yang kedua adalah pengenalan pola. Ya, memahami pengenalan pola ini adalah menganalisa dan cari hal yang berulang dari sebuah kegiatan. Ya. Kemudian yang ketiga adalah abstraksi. Abstraksi adalah berfokus pada hal-hal yang penting saja dan membiarkan hal-hal yang relevan. Jadi yang di garis tebal yang dicatat adalah hal yang penting. Kemudian yang terakhir adalah algoritma, yaitu membuat langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah yang kemudian dipecah menjadi hal-hal yang kecil. Jadi dalam berpikir komputasional ada 4: dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Nah, sekarang biar paham tidak hanya teori, Bu Apit contohkan langsung ke dalam sebuah. Dan lihat ya alatnya ada apa aja, kemudian bahannya, kemudian ada langkah-langkahnya. Ini dekomposisi. Jadi mengelompokkan dari masalahnya apa? Masalahnya memasak nasi goreng. Oh, dari masalah tersebut bisa dikelompokkan ada alat, ada bahan, ada bumbu, dan ada langkah. Kemudian lanjut ke pola. Pola di dalam pembuatan nasi goreng itu apa? Agar lebih efektif dan efisien dalam kurun waktu 10 menit, kita bisa membuat 5 nasi goreng dengan menambahkan bumbu dan bahan. Jadi kemudian ketika membuat sepiring nasi goreng, kita tinggal goreng. Kira-kira sama nggak? Karena proses dan bumbunya hampir sama. Kita dapat melihat bahwa pola ini membuat nasi goreng dan kuenya hampir sama meski bahan dasarnya berbeda. Iya betul. Tapi informasi seperti ini yang harus diabaikan karena kita tidak fokus kepada kuenya goreng. Kita hanya fokus kepada nasi goreng. Kemudian algoritmanya, langkah-langkah di sini kan melakukan step by step membuat nasi goreng. Kita harus mengurutkan langkah yang logis dari pembuatan awal meracik bumbu sampai proses penyajian. Langkah-langkahnya, panaskan minyak secukupnya, goreng telur dan masukkan bumbu. Masukkan nasi putih dan bumbu lainnya, kecap, saus, gula, garam, bersih dan masak. Cek rasa. Kira-kira perlu nggak mengecek rasa? Siapa tahu kurang enak, kurang asin, kurang pedas. Bagi yang suka pedas. Nah, jika sudah pas, maka angkat dan sajikan. Oke, macet. Mas mau menanyakan, silakan. Kalau dekomposisi itu kan memecah masalah, bedanya apa dengan menyelesaikan masalah satu persatu? Bukannya sama aja. Ya, jadi ini ada yang bertanya ya, Mas Dimas bertanya tadi dekomposisi itu kan menyelesaikan masalah. Nah, bedanya apa Bu dengan menyelesaikan masalah satu per satu? Ada nggak
beberapa. Misalkan ada alat, ada bahan, ada langkah. Jadi di sana terdapat strukturnya, ada polanya. Jadi nanti setelah ada sebuah permasalahan, dijawab memecahkan sesuai dengan struktur, kemudian terdapat pola. Nah, bedanya dengan menjawab, misalkan ada pertanyaan langsung dijawab, ada pertanyaan langsung dijawab, bedanya apa? Bedanya yang pertanyaan langsung dijawab itu tidak terstruktur karena setiap ada permasalahan langsung dijawab, tidak ada kelanjutannya, tidak ada polanya, tidak ada langkah atau tahapan-tahapan selanjutnya. Bisa dipahami? Oke, selanjutnya ada pertanyaan lagi? Silahkan angkat tangan. Sebelum menyelesaikan kegiatan sehari-hari dari pemaparan materi WAPIF dan video yang sudah ada tadi ditampilkan, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, ada. Oke, kita lanjutkan dengan tadi kan sudah ada pencerahan, sudah ada gambaran. Nah, di sini tadi bagaimana menyelesaikan kegiatan sehari-hari. Tadi sudah dicontohkan mencuci baju, memasak nasi goreng. Silakan nanti ini buatin bagi LKPD-nya ada nanti judul yang dipilih apa? Apakah mencuci sepatu atau membuat minuman kopi atau memasak mie rebus, membuat minuman susu, menyetrika baju. Itu kegiatan sehari-hari kan? Sudah biasa dilakukan? Sudah. Apa ada yang nggak pernah nyetrika baju? Enggak. Ada. Saya biasanya di laundry jadi tidak tahu prosesnya. Ada nggak? Nah, nanti kalau ada yang nggak tahu berarti diskusi sama teman yang tahu. Oke. Jadi nanti dipilih salah satunya mana, Wapik bagikan LKPD-nya. Nanti silahkan didiskusikan dengan temannya. Begitu ya? Wapik bagi dulu ya. Tadi abstraksi adalah apa? Abstraksi tadi apa? Mencatat yang penting, mengabaikan yang tidak penting atau detailnya. Nah, Mbak Vina tadi nanya, kalau misalkan seperti itu, apakah nanti tidak berbahaya kalau ada yang kelewat? Pertanyaan yang bagus ya. Nah, dari sana kita harus teliti. Kenapa? Karena jadi maksudnya seperti ini. Tadi ada Mas Elo tadi berangkat sekolah ya. Jadi di dalam sebuah permasalahan kita harus fokus kepada masalah tersebut dengan mengabaikan yang bukan. Nah, misalkan kamu punya sebuah tujuan, keinginan, kamu harus fokus sama tujuanmu. Tidak boleh belok kanan, belok kiri. Kalau
Kira-kira ada yang kesulitan nggak? Gampang ya? Insya Allah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan cara membuat kopi berdasarkan cara berpikir komputasional. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Adi Zaki Munana dan teman saya Bali Putri akan membacakan yang pertama yaitu membuat minuman kopi dengan dekomposisi, persiapan bahan dan alat atau mengumpulkan semua bahan untuk membuat kopi, yakni kopi, air dan gula, dan alat yang diperlukan yaitu teko, cangkir, sendok dan saringan. Kemudian ada pengolahan bahan, yakni menggiling biji kopi apabila biji kopi tersebut belum menjadi bubuk, lalu memanaskan air. Selanjutnya ada penyeduhan kopi, yaitu mencampurkan bubuk kopi dengan air panas, dan kemudian penyaringan, memisahkan ampas kopi dari airnya, dan penyelesaian akhirnya menambahkan bahan lain seperti gula atau susu jika diinginkan dan sesuai selera. Yang terakhir ada penyajian, yaitu menuangkan kopi ke dalam cangkir lalu menyajikannya. Lalu penyeduhan. Penyeduhan yang pertama yaitu letakkan seringan di atas cangkir. Lalu masukkan bubuk kopi ke dalam seringan. Tuangkan sedikit air panas ke atas bubuk kopi. Lalu diamkan sekitar 30 detik. Setelah itu, tuangkan air panas secara perlahan dengan gerakan melingkar hingga seluruh air habis. Yang terakhir, penyelesaian akhir. Kopi pun siap disajikan. Sekiranya cukup dari kami. Apabila ada kekurangan tentang presentasi kami sebelumnya, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kopi. Nah, dari penjelasan dua teman kita tadi, ada yang akan mengomentari atau apa? Ada? Silahkan. Ya. Ini presentasinya itu sudah bagus dan penjelasannya nanti mudah sekali. Oke, jadi menurut Mbak Hersa penjelasannya sudah bagus dan mudah dipahami. Oke, jadi
sudah paham ya sampai di sini? Oke, sudah. Oke, selanjutnya silahkan nanti kalian membuka grup WA di sana.